Bapak Dedi. Bapak Dedi kan akan melakukan coaching nih hari ini. Sebelum melakukan coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Bapak? Boleh Bu, ya silakan. Ya, jadi begini Bapak. Nanti sebelum melaksanakan coaching itu antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada gitu Pak. Kemudian apakah sesuai atau belum nih, sesuai enggak dengan alur tirta. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan Pak Dedi kepada si coachee. Kemudian nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian dari jawaban tersebut nanti coachee itu akan menemukan solusi dari permasalahan yang coachee hadapi gitu ya Bapak ya. Kemudian jangan lupa Bapak nanti menyesuaikan nih prinsip coaching dengan kemitraan proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum melakukan proses coaching nih Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik Bapak, kira-kira tujuan dari yang ingin Bapak capai ketika Bapak melakukan coaching itu apa Pak? Nah, tujuannya adalah Bu agar si coach itu mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, coach menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya. Semoga Bapak bisa melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah melakukan proses coaching selesai gitu Pak, nanti saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam Bu Titi. Ada waktu Pak? Adalah kira-kira 15 menit Bu, karena saya masih ada kelas. Baik Pak, saya minta waktunya ya Pak 15 menit ini. Saya ini mau cerita ada unek-unek Pak. Jadi gini Pak, di dalam kelas itu, dalam proses pembelajaran itu ada ketidaknyamanan sedikit. Jadi saya merasa tidak nyaman karena adanya satu siswa di kelas saya itu yang sering sekali membuat onar di dalam kelas Pak. Jadi masalah ada siswa yang terkenal. Iya, satu itu Pak. Jadi kira-kira ini tujuan kita ngobrolnya apa nih Bu? Jadi tujuannya saya berharap dengan ngobrol sama Pak Dedi ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini tentang ketidaknyamanan di dalam kelas karena adanya satu siswa yang sering membuat masalah Pak. Iya. Karena itu tidak nyaman gitu ya, di kelas karena ada siswa yang cukup merepotkan itu. Bener Pak. Kira-kira siswa itu kenapa ya Bu ya? Jadi kenapa nih saya katakan tidak nyaman? Satu, saat proses pembelajaran berlangsung Pak, ketika yang lain sedang konsentrasi, dia tiba-tiba nyeletuk pakai perkataan-perkataan, kadang ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Kemudian ada teman yang sedang konsentrasi, dia ganggu, dia ajak ribut, sehingga pembelajaran di kelas yang tadinya fokus itu jadi tidak fokus lagi Pak. Gitu. Rencananya gimana Bu biar itu bisa menghadapi masalah tersebut di kelas? Jadi yang pertama saya ngobrol dengan Bapak ini, harapannya dapat menemukan solusi. Saya akan menemui guru mapel Pak. Saya akan bertanya, kan saya guru kelas nih ya Pak. Saya akan bertemu dengan guru mapel PAI dan guru PJOK. Saya akan bertanya apakah siswa tersebut memang seperti itu dengan semua guru atau hanya terhadap saya saja Pak. Jadi ketika nanti saya bertemu dengan guru-guru tersebut, saya akan menanyakan tentang sikap siswa tersebut. Juga nanti tanyakan sama guru PAI dan juga guru olahraga gitu Bu. Iya. Ada keterhubungan mungkin di sana. Ada Ada lagi solusi yang akan Ibu pecahkan dari permasalahan ini? Yang kedua, saya ini berencana menanyakan sikap anak tersebut terhadap orang terdekatnya Pak. Saya akan menanyakan terhadap ibunya. Setelah saya gali informasi, ternyata anak tersebut adalah anak yatim piatu Pak. Jadi kalau saya mau menanyakan permasalahan itu sama siswanya langsung, padahal rencana saya mau memanggil anak tersebut, tetapi setelah saya mendengar bahwa anak tersebut yatim piatu, saya takut ketika
saya ingin menyelesaikan masalah, tapi saya menimbulkan konflik baru. Jadi saya akan tanyakan dulu terhadap orang terdekatnya, yaitu bibinya. Ibu udah menemukan identifikasi bahwa anak tersebut ternyata yatim piatu ya. Betul, Pak. Terus langkah awalnya gimana itu Bu cara menemukan solusinya? Nah, langkah awalnya saya akan menemui guru-guru mapel itu tersebut tadi, Pak. Kalau memang ke semua guru, berarti nanti kita cari solusinya bersama. Namun ketika dia bersikap seperti itu hanya ketika pelajaran saya, maka nanti juga saya akan meminta solusi dari kawan-kawan saya bagaimana menyikapi anak tersebut. Oke, jadi solusinya kita akan ngobrol dulu sama Betul. guru Ngobrol sama guru mapelnya. Misalnya setelah mendapatkan jawaban itu Bu, apa selanjutnya kira-kira Bu? Nah, dari misalkan nih Pak, saya menemukan kok ternyata memang siswa tersebut memang berperilaku seperti itu terhadap semua guru, maka nanti langkah pertama adalah saya akan mencari solusi bareng-bareng Pak dengan rekan-rekan saya tersebut. Belum tahu Pak nanti jawabannya apa. Jadi nanti setelah saya mendapatkan jawaban dari rekan-rekan itu, nanti saya obrolkan lagi dengan Bapak gimana baiknya. Kira-kira nih kapan tuh akan bertemu dengan guru mapel itu? Secepatnya Pak, karena memang satu, saya sudah tidak nyaman. Yang kedua, nanti ketika tidak cepat tertangani akan mengganggu siswa yang lain Pak. Jadi secepatnya. Baik Bu, mungkin Ibu udah menemukan solusinya ya Bu. Kita ngobrol nih Bu ya, perasaan Ibu gimana nih? Saya lebih lega sih Pak, saya bisa cerita sama Bapak yang tadinya saya hanya bisa merenung bagaimana cara menyelesaikan solusi ini. Setelah saya ngobrol sama Bapak, saya bisa menemukan titik solusi ya Pak. Nanti saya juga akan ngobrol dengan kawan-kawan sehingga harapannya nanti bisa menemukan solusi sehingga diharapkan siswa tersebut dapat berubah, tidak lagi berperilaku buruk. Oke, amin. Kita doakan bersama ya Bu. Saya juga mohon maaf nih tidak bisa mendengarkan banyak karena waktunya sedikit sekali, dan mudah-mudahan solusi yang itu dapatkan dari pembelajaran kita tadi bisa dijalankan dengan baik dan menemukan titik terang biar anak-anak tersebut menjadi anak yang baik ya Bu. Ya, terima kasih sekali Pak, waktunya walaupun sebentar, tapi saya sudah bisa menemukan solusi dan saya sangat lega. Nanti setelah saya ketemu dengan rekan-rekan guru yang lain, setelah saya mendapatkan jawaban, maka nanti saya minta waktunya lagi buat ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oh ya Bu, saya juga tidak sabar nih mendengarkan hasil dari solusi yang Ibu berikan pada Ibu sendiri, dan nanti kita bisa bincang bareng-bareng. Kasih ya Pak waktunya. Sama Bu. Baik Pak Dedi, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, sudah sangat bagus sekali. Kemudian sampai kepada titik temu solusi sesuai dengan alur Tirta. Pas waktunya mau diobserver oleh saya. Sama Bu. Ya, Assalamualaikum Bapak.